Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 22L1 PAI 0137. Saya berasal dari Purworejo. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang perkembangan ilmu Islam. 1. Periode awal Islam. Periode awal Islam ini sering juga disebut sebagai fase yang mana kitab suci Al-Quran baru diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Periode ini dimulai dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Periode ini bermula dengan ditandainya kemajuan perpustakaan Arab. Corak perkembangan peradaban Islam pada periode ini lebih cenderung meramu antara peradaban Islam dengan konsep-konsep Imperium Timur sebelumnya, baik dari sisi ekonomi maupun monoteistik yang telah ada. Kemajuan periode tersebut ditandai dengan adanya kreativitas umat untuk mendirikan sebuah konsep negara baru dan institusi kemasyarakatan yang bisa berjalan selaras antara institusi negara dengan agama. Kemudian dari sini lahirlah kebijakan-kebijakan baru dari kepemimpinan setelah wafatnya Nabi alaihissalam, masa Khulafaur Rasyidin yang mampu membawa kebijakan Islam bisa diterima luas di seluruh kalangan. Dalam periode ini, perkembangan ilmu pengetahuan Islam lebih cenderung ke arah ilmu-ilmu syariat dibanding ilmu-ilmu logika. Ilmu syariat yang bertumpu pada sumber primer Islam, Al-Quran, dan hadis mampu menjawab permasalahan-permasalahan seputar ibadah pasca peninggal Rasulullah SAW, termasuk juga munculnya ilmu qiraat yang erat kaitannya dengan cara membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Dalam rangka penyebaran ilmu qiraat ini, Khalifah Umar mengirim beberapa delegasi untuk menyebarkan bacaan yang benar, antara lain Mu'adz ibnu Jabal ke Palestina, Ubadah ibnu Tsamit ke kota Hims, Abu Darda ke Damaskus, sementara Ubay ibnu Ka'ab dan Abu Ayyub tetap di Madinah. 2. Masa Umayyah. Sebutan Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, salah satu seorang pemimpin suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Sepeninggal Rasulullah, Bani Umayyah bercita-cita ingin mengganti jabatan Rasulullah sebagai khalifah. Namun keinginan itu tidak mereka buka secara terang-terangan lantaran khalifah yang ditunjuk langsung oleh masyarakat yaitu Abu Bakar dan kemudian diganti Umar bin Khattab setelah diangkatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah. Disinilah Bani Umayyah mulai menyebarkan misi-misinya untuk meletakkan dasar-dasar khilafah Umayyah. Dan masa inilah Umayyah berusaha sekuat tenaga untuk memperkuat posisinya agar bisa menaklukkan kota Syam tunduk di bawah kendalinya. Ketika Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah menggantikan Utsman, Muawiyah selaku gubernur di Syam membentuk kekuatan partai yang sangat kuat, serta membangkang pada seruan-seruan Ali di Madinah. Kemudian Muawiyah mendesak Ali agar membalaskan dendam terhadap pembunuh Utsman, atau kalau Ali tidak bergerak, maka Muawiyah mengancam akan menyerang kedudukan khilafah-khilafah dengan bantuan kekuatan tentara Syams. Kemudian peristiwa ini meledak dalam suatu pertempuran yang kemudian dikenal dengan Perang Siffin. 3. Masa Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Meskipun gerakan terjemah naskah-naskah asing sudah dimulai sejak masa Umayyah, namun puncak keemasan ada pada masa Abbasiyah. Upaya penerjemahan yang dilakukan Abbasiyah tidak hanya bersumber dari naskah Yunani saja, melainkan sumber lain seperti bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah juga bukan hanya dari kalangan Muslim saja, namun banyak juga ditemukan penerjemah-penerjemah Nasrani Syariah dan Majusi Persia. Kemajuan ilmu pada masa Abbasiyah yang paling menonjol dibanding masa Umayyah yaitu adanya perpustakaan dan Observatorium Baitul Hikmah. Tempat ini berfungsi sebagai perpustakaan sekaligus tempat pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan lanjutan dari institusi di masa Imperium Sasania Persia yang bernama Junisapur Academy. Namun bedanya, institusi ini pada masa Harun ar-Rasyid dirubah menjadi Khizanah al-Hikmah, serta objek penelitian pada masa Imperium Sasania Persia hanya fokus pada penyimpanan puisi-puisi dan cerita raja-raja. Di masa Harun ar-Rasyid diperluas penggunaannya pada semua ilmu pengetahuan. Pada masa ini juga, perkembangan mazhab-mazhab Islam juga sangat banyak bermunculan. Antaranya Imam Auzaj yang merupakan pendiri mazhab Auzaj di Syria. Pendiri mazhab besar kedua, Malik bin Anas, yang memiliki karya agung di bidang hadis kitab Al-Mutawatta. Dan lahir juga pendiri mazhab Islam besar ketiga, Imam Syafi'i, yang telah berhasil merapikan kaidah-kaidah usul fikih dalam kitabnya Ar-Risalah, serta pendiri mazhab besar keempat, Imam Ahmad ibnu Hambal. 4. Masa modern.
Periode modern ini secara umum dimulai dari akhir abad ke-18 hingga saat ini. Tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki corak dan pembaharu masing-masing. Seperti Indonesia, perkembangan pengetahuan Islam di negara ini tidak bisa lepas dari peran dua organisasi masyarakat besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah yang didirikan Muhammad Darwish atau kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, secara garis besar membawa misi ingin mengajak umat Islam Indonesia di samping belajar ilmu-ilmu agama juga mendalami ilmu-ilmu umum. Keinginan itu kemudian diejawantahkan dengan membangun lembaga-lembaga formal yang diajarkan dengan sistem dan model seperti sekolah pada zaman kolonialisme. Dalam lembaga tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenalkan pemikiran para reformis Islam terkemuka, seperti Jamaluddin Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan sebagainya. Kemudian organisasi besar kedua yaitu Nahdlatul Ulama yang diprakarsai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Secara umum, organisasi ini dalam bidang pendidikan lebih memfokuskan pengajaran-pengajaran dengan sistem klasik, yaitu mengajarkan kitab-kitab kuning di lembaga non-formal atau yang lebih umum disebut pesantren. Kemunculan organisasi NU telah membuka pintu besar di Indonesia terhadap kajian-kajian keislaman dengan berbagai mazhab. Secara garis besar, dalam mazhab fikih NU menganut mazhab Syafi'i. Namun, mazhab-mazhab Islam yang lain juga diajarkan dalam sistem pendidikan NU. Di sini kemudian NU mengajarkan para pengikutnya bisa bersikap lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.